Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobatku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini jumpa lagi sama Pak De Bakul Bakso Keliling yang baik hati dan tidak sombong. Akan review alur film laga TV series yang berjudul Misteri Gunung Merapi yang dirilis sekitar tahun 1998, di mana pembuatan film ini berlokasi di Pangandaran, Jawa Barat. Mari kencangkan sabuk celananya, jangan lupa segelas kopi hangatnya dan bakso daging yang super lezat. Biar lebih asik lagi nyimak alur filmnya. Dan yang belum subrek, disubrek dulu ya, biar Pak D tetap semangat untuk review alur filmnya. Oke sob, mari kita simak ceritanya. Capcus sob. Cerita berawal dari kegelisahan Sultan Demak tentang ajaran sesat dan kejahatan yang dilakukan oleh perguruan Anggrek Jingga yang dipimpin oleh tokoh sakti golongan hitam yang bernama Mak Lampir. Lalu Sultan Demak mengumpulkan para pejabat istana termasuk Sunan Kudus dan para santrinya, lalu meminta pendapat kepada Sunan Kudus siapa yang lebih pantas untuk memimpin penyerangan ke perguruan Anggrek Jingga. Lalu Sunan Kudus pilihannya jatuh kepada Kiai Ageng Prayogo. Sultan Demak yang mendengarnya langsung mengutus Kiai Ageng Prayogo untuk memimpin dan menghancurkan perguruan Anggrek Jingga, sekaligus memusnahkan Mak Lampir pimpinannya. Sementara Mak Lampir yang sudah mengetahui akan adanya penyerangan itu, dia sangat marah, tetapi sekaligus gelisah dan khawatir akan kesaktian Sunan Kudus. Hancurkan perguruan sesat itu. Binasakanlah Mak Lampir. Baik, Kanjeng Sultan. Mak Lampir yang sangat marah karena mengetahui perguruannya akan dihancurkan oleh Sultan Demak yang dipimpin Kiai Ageng Prayogo, dia pun mencoba untuk membunuh Kiai Ageng Prayogo dengan ilmu sihirnya. Sementara Kiai Ageng Prayogo yang tiba-tiba diserang oleh kekuatan gaib, dengan kesaktiannya berhasil mengatasinya. Lalu Sunan Kudus datang dan memperingatkan Kiai Ageng Prayogo agar lebih berhati-hati karena musuh yang dihadapinya bukan sembarangan, dia adalah seorang tokoh sakti golongan hitam. Mak Lampir yang terus gelisah dan memikirkan penyerangan itu, dia berusaha berpikir keras karena Mak Lampir tahu akan keterlibatannya Sunan Kudus yang berada di belakang Kiai Ageng Prayogo untuk menyerang perguruannya, dan kesaktiannya tidak akan bisa Mak Lampir kalahkan. Lalu Mak Lampir teringat akan Ratu Nyi Roro Kidul dan memutuskan untuk meminta bantuannya. Lalu Nyi Roro Kidul yang datang dan sempat mengingatkan Mak Lampir agar tidak berurusan dengan Sunan Kudus. Tetapi Mak Lampir yang tetap ngeyel dan berusaha untuk meminta pertolongannya Nyi Roro Kidul, hingga akhirnya Nyi Ratu pun memberikan sebuah cambuk sakti kepada Mak Lampir. Ini untukmu. Terima kasih. Sementara itu, Kiai Ageng Prayogo dan para santrinya terlihat sedang sibuk untuk membuat sebuah peti mati yang terbuat dari bahan besi hitam sebagai syarat untuk bisa menangkap dan sekaligus menguburkan jasadnya di dalam peti itu, agar Mak Lampir tidak bisa lepas dan lolos lagi. Jalan! Setelah semuanya dirasa cukup dan pembuatan peti sudah selesai, akhirnya pasukan Demak yang dipimpin Kiai Ageng Prayogo berangkat menuju Gunung Lawu.
Berhenti! Sesampainya di Gunung Lawu di area kekuasaannya Malampir, Ki Ageng Prayogo dan pasukannya langsung disambut oleh anak buahnya Mak Lampir dan diserangnya. Pertempuran pun terjadi antara pasukannya Kiai Ageng Prayogo dan anak buahnya Mak Lampir. Sementara itu Malampir yang sedang mempersiapkan cambuk saktinya menerima laporan dari anak buahnya bahwa telah gagal untuk menghadang rombongan Kiai Ageng Prayogo. Tentu saja membuat Malampir sangat kesal. Lalu Malampir pun keluar untuk menyambut kedatangan Kiai Ageng Prayogo dan pasukannya. Balik! Binasakan orang-orang Demak itu. Di sisi lain, Kiai Ageng Prayogo yang sudah sampai di markasnya Malampir langsung disambut Mak Lampir dan pasukannya hingga terjadi pertempuran yang seru. Sementara Malampir dengan cambuk saktinya berusaha untuk melumpuhkan para pasukan Demak. Kiai Ageng Prayogo yang melihatnya, dia pun langsung menyerang Mak Lampir. Dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Mak Lampir dan Kiai Ageng Prayogo. Pertempuran pun terus berlanjut antara kedua pasukan itu. Mak Lampir dengan cambuk saktinya berhasil membuat para prajurit Demak banyak yang tewas. Begitupun dengan Kiai Ageng Prayogo. Dengan tongkat sakti pemberian Sunan Kudus, berhasil membuat para anak buahnya Malampir banyak yang tertidur pulas untuk selamanya. Lalu pertarungan sengit pun berlanjut antara Mak Lampir yang berhadapan dengan Kiai Ageng Prayogo. Pertarungan terus berlanjut, sangat sengit. Keduanya terlihat sama-sama mengeluarkan kesaktiannya. Dari pukulan hingga tendangan saling bergantian, jurus demi jurus telah mereka keluarkan. Tetapi keduanya terlihat masih berimbang. Kedua tokoh sakti itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sudah ribuan jurus mereka keluarkan, tetap saja belum ada yang bisa saling mengalahkan. Malampir yang terlihat beberapa kali terkena serangannya Ki Ageng Prayogo dan mati, tetap saja bisa hidup kembali karena ajian rawa rontek yang dimilikinya. Sampai akhirnya para santri yang melihatnya melemparkan peti yang sengaja sudah disiapkannya. Lalu dengan peti itu akhirnya Kiai Ageng Prayogo berhasil menangkap Mak Lampir dan menguncinya dengan paku emas yang ditancapkan di setiap sudut peti itu. Lalu Kiai Ageng Prayogo dan para santrinya membawanya ke dalam goa dan berhasil mengurungnya. Sementara Mak Lampir yang tidak mati berteriak-teriak sangat marah, dan dia pun berjanji akan membunuh setiap keturunan Kiai Ageng Prayogo nantinya. 130 tahun kemudian terlihat ada beberapa orang pria yang sedang berburu di tengah hutan di sekitar goa di mana Mak Lampir dikuburkan. Ketika pria yang sedang berlari dan berburu, tiba-tiba salah satu dari mereka terperosok dan jatuh ke dalam goa itu. Pria itu bernama Si Sarma. Si Sarjan yang melihatnya
dia mencoba turun ke dalam goa itu untuk menyelamatkan si Sarma temannya. Sesampainya di dalam goa, si Sarjan melihat si Sarma yang sedang kesakitan karena kakinya terkilir. Lalu dengan keahliannya si Sarjan berhasil menyembuhkannya. Setelah kejadian itu, mereka yang berniat mau keluar dari dalam gua itu karena melihat banyak tengkorak manusia yang membuat mereka ketakutan. Tetapi ketika mereka mau keluar, tiba-tiba melihat sebuah peti yang tentu saja mereka berdua langsung kaget dan sangat senang karena mengira itu adalah peti harta karun. Lalu mereka berdua berusaha untuk membukanya. Tetapi setelah dibuka, betapa terkejutnya si Sarma karena yang dia lihat adalah mayat seorang nenek tua yang sangat menyeramkan. Sementara si Sarjan melihat tumpukan emas yang sangat banyak. Si Sarma yang ketakutan berusaha untuk memperingatkan si Sarjan. Sementara si Sarjan yang sudah buta harta malah menyerang si Sarma karena mengira si Sarma sudah serakah dan ingin menguasainya sendiri. Dan terjadilah pertarungan itu. Pertarungan pun terus terjadi antara si Sarma dan si Sarjan. Keduanya terlihat saling serang dengan goloknya masing-masing. Si Sarjan yang sudah kerasukan sudah tidak ingat lagi bahwa yang sedang dihadapinya adalah temannya sendiri. Sementara si Sarma berusaha untuk membela dirinya. Di sisi lain rohnya Malampir terus mengawasinya. Durus demi durus sudah mereka keluarkan sampai akhirnya si Sarma terdesak dan harus tewas di tangan si Sarjan. Terkena beberapa kali sabetan goloknya si Sarjan dan jatuh tepat di atas peti. Dan darahnya si Sarma yang menetes ke mulutnya Malampir membuat Malampir bangkit lagi dan keluar dari peti itu. Sementara si Sarjan yang baru sadar dan melihatnya sangat ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri. Tetapi sayang Malampir tidak membiarkannya begitu saja. Mangsanya untuk lolos dengan kesaktiannya. Akhirnya si Sarjan pun tewas menjadi tumbalnya Malampir dan Malampir pun terbebas. Prayogo, kau pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan. Semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Scene beralih setelah kejadian terbebasnya Mak Lampir. Pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi, hingga membuat para warga menjadi resah dan ketakutan, hingga membuat Sultan Mataram yang mendengarnya sangat murka, dan mengutus Tumenggung Surotani untuk menangkap pembunuhnya. Di sisi lain terlihat ada seorang nenek tua yang sedang bertarung dengan para prajurit Mataram. Dan setelah berhasil mengalahkan para prajurit itu, lalu nenek tua itu masuk dan bertarung melawan seorang kiai keraton. Pertarungan pun terus terjadi sangat sengit. Serangan demi serangan dilakukan nenek tua itu. Tetapi sayang kiai keraton berhasil mengatasinya hingga nenek tua itu kalah dan tertangkap oleh para prajurit Mataram dan Tumenggung Surotani yang muncul. Sementara kiai keraton wujudnya berubah menjadi sosoknya Mak Lampir. Sultan Mataram yang mengetahui penangkapan seorang nenek tua menjadi penasaran dan menyuruh Tumenggung Surotani untuk membawa ke hadapannya. Lalu Tumenggung Surotani dan temannya tanpa menunggu waktu lama langsung berangkat menuju tahanan di mana nenek tua itu ditahan. Tetapi betapa terkejutnya Tumenggung Surotani setelah sampai di tempat tahanan, ternyata nenek tua itu sudah melarikan diri dan menjebol tahanannya. Sultan Mataram yang mendengarnya
membuatnya sangat geram dan segera mengutus Tumenggung Surotani dan temannya untuk segera menangkap nenek tua itu. Cerita beralih di mana terlihat anak-anak kecil yang sedang berada di sebuah pondok dan baru selesai belajar kepada seorang kiai. Lalu anak-anak itu berpamitan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Terlihat ada 3 orang anak yang pulang berbarengan. Mereka adalah Sembara, Lindu Aji, dan Basir kecil. Mereka bertiga terus berjalan menyusuri gelapnya malam. Di sisi lain ada seorang nenek tua yang sedang mengawasinya. Ketika mereka bertiga sedang berjalan, tiba-tiba ada seekor kelelawar yang menyerangnya, hingga membuat anak-anak itu ketakutan. Dan setelah kelelawar itu pergi dan menghilang, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanannya untuk pulang ke rumahnya. Basir, sudah gede ngompol. Ya sudah, kita bawa pulang saja. Yuk. Lindu Aji yang sudah berada di kamarnya dan berusaha untuk tidur terlihat sangat gelisah. Ketika dia sedang gelisah, dikagetkan dengan pintu jendelanya yang tiba-tiba terbuka. Lindu Aji yang mengetahuinya, dia pun ketakutan sekaligus penasaran dan mencoba mendekati arah jendela. Tetapi baru sampai di dekat jendela, tiba-tiba muncul mak lampir dan berusaha untuk membunuh Lindu Aji. Tentu saja Lindu Aji ketakutan, tetapi beruntung nenek tua itu muncul dan langsung menyerang mak lampir hingga terjadi pertarungan yang sengit antara mak lampir dan nenek tua itu. Pertarungan terus terjadi, terlihat mereka saling serang dan adu kesaktian. Sementara Lindu Aji terus memperhatikannya. Jurus demi jurus sama-sama mereka telah keluarkan. Dari pukulan hingga tendangan tanpa bayaran sudah mereka keluarkan, tetapi terlihat beberapa kali nenek tua itu terkena serangannya mak lampir. Akan tetapi tidak membuat nenek tua itu menyerah. Dia terus berusaha untuk mengimbangi kesaktiannya mak lampir. Sampai akhirnya mereka berdua menghilang di telan kegelapan malam. Singkat cerita, pembunuhan terus terjadi. Kali ini menimpa sebuah keluarganya, Raisman, di mana istrinya telah mati dibunuh mak lampir karena masih ada kaitannya dengan keturunannya Kiai Ageng Prayogo. Sementara Tumenggung Surotani yang datang ke tempat itu berusaha untuk mencari keterangan dari Raisman. Lalu Raisman menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Tumenggung Surotani yang mendengar bahwa anaknya Parida yang mau dibunuh juga tetapi berhasil selamat dan mak lampir sama sekali tidak bisa menyentuh tubuh Parida, membuat Tumenggung penasaran dan segera memanggil Parida berusaha untuk memeriksanya. Setan yang mencekikmu. Farida, ayo ceritakanlah. Tidak apa-apa. Scene beralih di mana terlihat nenek tua itu yang sedang terluka parah. Karena pertarungannya dengan mak lampir, dia mendatangi sebuah pondok. Sementara kakek jabat pemilik pondok itu yang mendengar ada nenek tua memanggilnya sangat kaget. Karena melihat nenek tua itu terluka parah. Nenek itu ternyata bernama Nyai Bidara yang sudah mengetahui kebangkitannya mak lampir. Kakek jabat yang mendengar cerita Nyai Bidara membuatnya sangat kaget. Sekaligus heran karena mak lampir yang sudah mati ratusan tahun bisa hidup kembali dan bergentayangan untuk membunuh semua keturunannya Kiai Ageng Prayogo.
Kiai Ageng Prayogo sudah lama meninggal. Pada keturunannya. Keturunan Kiai Ageng Prayogo? Ya. Singkat cerita, Nyai Bidara yang sudah sembuh dari lukanya dan berusaha untuk terus memburu mak lampir, terlihat sedang berada di sebuah warung untuk menikmati wifi gratisnya dan menikmati bakso daging yang super lezat. Lalu mendengar cerita para warga bahwa telah terjadi lagi pembunuhan di kampung itu. Lalu tanpa berpikir panjang, di malam harinya Nyai Bidara memanggil dan menantang lagi mak lampir, hingga terjadi lagi pertarungan seru di antara kedua pendekar itu. Hentikan niat busukmu, menumpas keturunan Kiai Ageng Prayogo. Pertarungan terus terjadi antara mak lampir dan Nyai Bidara. Kali ini terlihat keduanya sangat berimbang. Jurus-jurus yakti telah mereka keluarkan, dari pukulan tangan kosong hingga adu ilmu kesaktian. Nyai Bidara yang sempat beberapa kali kena serangannya mak lampir tidak membuatnya gentar. Dia terus berusaha untuk menyerang mak lampir dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya, hingga akhirnya mak lampir entah terdesak ataupun sudah kehabisan napas karena sudah nenek-nenek, memutuskan untuk melarikan diri sambil tertawa seperti biasanya, yaitu ciri khasnya mak lampir. Dan film pun bersambung. Oke sobat semuanya, terima kasih yang sudah nonton alur filmnya. Semoga terhibur. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan ataupun kesalahan kata-kata. Saya hanya mencoba menghibur sobat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.